السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas bahwa kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa ajtam. Seluruh amal kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus, yang dimaksud keberkahannya. Hari ini kita hidup di zaman di mana keberkahan itu sedikit. 1400 tahun yang lalu atau 1300, 1200 sampai 1000 tahun yang lalu, kaum muslimin penuh dengan berkah. Pendapatannya kecil, tidak seberapa, tapi bisa sedekah. Tapi anak-anaknya soleh, solihah, berilmu, taat kepada Allah. Padahal penghasilan enggak seberapa. Itu namanya berkah. Mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Hari ini ada seorang muslim kaya raya yang dengan kekayaannya dia bisa bayar pengajar privat. Mungkin bisa 3, bisa 4 untuk mengajari akhlak, untuk mengajari ilmu, untuk mengajari akidah. Tapi apa yang terjadi? Anak-anaknya terkena narkoba misalnya, tawuran misalnya, pemabuk misalnya, jarang ke masjid, bahkan jarang sholat. Padahal sebelah sana untuk memasukkan anak ke pesantren saja nggak mampu biayanya. Dia mau pesantren termahal pun bisa. Apa? Berkah. Berkah itu sedikit tapi bermanfaat dan manfaatnya besar. Oleh karena itu ketika sepulang dari perang Tabuk, perbekalan menipis, hampir habis. Umar mengusulkan kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, bagaimana kalau kita kumpulkan sisa makanan kita, kemudian engkau memohon keberkahan." Umar tahu apa itu berkah. Sedikit tapi cukup, manfaatnya besar. Banyak tapi kurang, itu enggak berkah. Mosok gaji puluhan juta ngirim ke kampung orang tua saja nggak pernah. Saudara pinjem duit aja nggak dikasih. Gaji puluhan juta dan habis entah kemana. Itu tidak berkah. Entar-entar sakit, entar-entar masuk rumah sakit, entar-entar mobilnya, motornya masuk bengkel, kecelakaan segala macam. Ya. Lalu dikumpulkanlah sisa-sisa makanan yang ada, lalu digundukkan segundukan kecil. Mungkin kalau dimakan 5 orang, 6 orang habis. Satu gundukan kecil. Ya. Semua makanan yang tersisa disuruh kumpulin bareng. Dikumpulkan di situ. Ya, makanan hari itu ya nggak jauh dari tepung dan roti apalah ya.
atau mungkin kurma, segundukan kecil, mungkin nggak cukup untuk 10 orang, padahal orang ratusan bahkan ribuan. Nabi memohon kepada Allah keberkahan. Setelah itu Nabi menyuruh siapa yang punya wadah makanan penuhi. Ada yang bawa karung besar, itu gundukan kecil itu dimasukkan ke karungnya yang besar, karung penuh, gundukan masih utuh. Datang lagi satu wadah besar dipenuhi dengan sisa makanan itu sampai wadahnya penuh, gundukan itu nggak berkurang. Terus orang ketiga, keempat, entah sampai berapa ratus, berapa ribu, itu karung-karung, wadah-wadah bejana terisi penuh dengan makanan tadi, sementara gundukan itu masih utuh. Inilah berkah. Salah satu mukjizat Nabi, mukjizat kecil dibanding dengan kebesaran mukjizat Al-Quran. Al-Quran besar sekali, ini mukjizat kecil saja. Sayang dari kita justru malah banyak yang terkagum-kagum dengan mukjizat yang kecil, bukan mukjizat yang besar, karena nggak faham. Nah, supaya amal-amal kita mendatangkan berkah, bekerja, olahraga, masak, ngepel, nyapu, cari nafkah, memperbaiki motor, mobil, dan seterusnya, awali dengan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang Nabi contohkan Bismillah, jangan tambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau yang Nabi contohkan Bismillahirrahmanirrahim, boleh Bismillahirrahmanirrahim, boleh kurang Bismillah. Karena kaidahnya untuk hal-hal tertentu kita boleh kurang dari Nabi. Nabi sholat malam 11 rakaat, kita cuman 7, 6 plus 1 boleh, atau 5, 4 plus 1, atau 3, 2 plus 1, atau 1 doang witir, boleh. Kurang dari Nabi boleh untuk hal-hal tertentu. Untuk yang wajib seperti maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tentu tidak boleh kurang. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, melempar jumrah 7 kali, tentu tidak boleh kurang. Untuk hal-hal tertentu boleh kurang. Adapun lebih dari Nabi, haram mutlak, nggak boleh, bid'ah, sesat, batil. Nggak mungkin kita ibadah lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh lebih berarti subuh boleh 3 rakaat, maghrib boleh 4 rakaat, salat tarawih boleh lebih dari 11. Ya, baca Al-Quran boleh 2 hari khatam atau 1 hari khatam, nggak boleh. Nabi paling cepat seminggu, dan itu pun ucapan beliau, ya, bukan perbuatan beliau. Paling cepat mengkhatamkan Al-Quran seminggu. 6 hari, 5 hari nggak boleh, berarti ada huruf yang dicuri, ada huruf yang tidak sempurna, ada lafaz-lafaz yang keliru. Ya. Nggak mungkin kita lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari Nabi bid'ah. Adapun yang Nabi contohkan cukup dengan Bismillah, maka tidak boleh kita tambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah kita bahas kemarin, ya. Mau makan, mau minum, mau wudu, Nabi contohkan cukup dengan Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang terbaik. Kalau yang terbaik Bismillahirrahmanirrahim, tentu Nabi sudah contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang beliau contohkan tentu yang terbaik. Nggak bisa dengan logika
di mana-mana Bismillahirrahmanirrahim lebih baik dari Bismillah. Nggak bisa. Nanti sekalian Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim lebih baik. Terus sampai waladzolin amin. Ya, sekalian An-Nas Al-Falaq. Rusaknya agama kan dari situ. Rusaknya agama berawal dari nggak nyontoh Nabi, nggak apa-apa. Ya, beda dengan Rasul dan para sahabat nggak apa-apa. Rusaknya agama gara-gara itu. Ya. Agama ini sudah dijalankan dengan baik dan benar serta sempurna oleh siapa? Oleh Rasul dan para sahabat. Kok kita beda dari Rasul dan para sahabat? Terancam nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia mau berpaling. Ya, dalam segala hal. Dalam segala hal urusan agama ini, jangan sampai kita beda dengan Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat baca Shadaqallahul Adzim setelah selesai baca Al-Quran. Kalau enggak, jangan. Rasulullah dan para sahabat selesai sholat id bersalam-salaman sambil mengucapkan minal aizin wal faizin. Kalau enggak, jangan. Rasul dan para sahabat berbuat sesuatu di 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi SAW. Kalau enggak, jangan. Rasul dan para sahabat pernah puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah. Kalau enggak, jangan. Enggak ada riwayat Rasul dan para sahabat puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah. Namanya juga puasa Arafah, mengambil tempat yaitu Arafah, sedang wukuf di sana. Nabi melarang orang-orang yang sedang wukuf untuk puasa Arafah. Puasa Arafah khusus bagi orang-orang yang tidak berhaji. Kapan? Bukan 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah bukan 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah adalah kapan? Iya. Nabi melarang orang-orang yang sedang wukuf puasa Arafah. Puasa Arafah khusus untuk orang-orang yang di luar wukuf, yang tidak sedang haji. Kapan? Iya, ketika orang-orang sedang wukuf. Yang haji melaksanakan wukuf, yang tidak haji melaksanakan puasa Arafah. Ini sudah terang benderang, gamblang, dan itu dilakukan oleh Rasul dan para sahabat puluhan tahun. Nabi wafat tahun 10 atau 11 Hijrah, para sahabat tahun 12, 13, 15, 30, terus sampai 110 Hijrah. Para sahabat habis 100 tahun kira-kira ya. Nggak pernah ada riwayat para sahabat puasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah. Ya, para sahabat kan di situ-situ aja, dekat. Kata siapa? Para sahabat ada yang di Mesir, Amr bin As, ada yang di Yaman, Mu'adz bin Jabal, ada yang di Syam, ada yang di Irak, ya, bahkan ada yang di Azerbaijan, Ibnu Umar. Ya, tapi tidak ada riwayat mereka puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah. Ya. Dan Nabi mengatakan saumu yaumi Arafah, puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu. Nabi nggak bilang puasa 9 Dzulhijjah. Ya, puasa 9 Dzulhijjah menghapus dosa setahun yang lalu. Nabi nggak bilang begitu. Nabi bilang puasa Arafah. Kalau yang dimaksud 9 Dzulhijjah Nabi bilang puasa Arafah, salah nggak? Ya salah. Nabi itu salah dikit langsung ditegur oleh Allah, salah dikit langsung ditegur oleh Allah, salah dikit langsung ditegur oleh Allah. Kalau Nabi salah ucap, mestinya yang benar itu puasa 9 Dzulhijjah, bukan puasa Arafah. Nabi bilang puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu, tentu akan ditegur oleh Allah lewat Jibril. Ya Muhammad, salah, jangan bilang puasa Arafah, tapi puasa 9 Dzulhijjah. Ya. Nabi bilang puasa Arafah. Arafah tempat. Ya. Nabi belum lahir, Arafah sudah ada belum? Arafah, Muzdalifah, Mina. Ketika Nabi belum lahir, sudah ada belum Arafah? Sudah. Ya.
Di sini ciri khas ahlu sunnah, takut berbeda dengan Rasul dan para sahabat. Itu ciri ahlu sunnah. Beda dengan ahlu bid'ah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya kan baik. Betul Rasul dan para sahabat nggak pernah mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, tapi nggak apa-apa, ini kan baik. Nah, itu ciri-ciri ahlu bid'ah begitu. Nggak takut berbeda dengan Rasul dan para sahabat. Ahlu sunnah takut apa? Takut apa? Takut masuk neraka. Kan ancamannya begitu kan di surat An-Nisa. Nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam. Barang siapa yang tidak mau mengikuti Rasul dan para sahabat, akan kami palingkan kemana dia berpaling. Wa nusrihi jahannam, dan akan kami masukkan ke jahannam. Wa sa'at masira. Ini ancaman keras bagi orang yang tidak takut berbeda dengan Rasul dan para sahabat. Maka para ahlu sunnah betul-betul takut menyelisihi Rasul dan para sahabat. Karena kebenaran itu milik Rasul dan para sahabat. Agama ya, kecuali teknologi, pakaian, pekerjaan, transportasi dan seterusnya, bebas sebebas-bebasnya. Nyontoh Rasul dan para sahabat malah bodoh. Kemana-mana naik unta, kemana-mana naik kuda, ya, nggak berani naik motor, mobil, pesawat. Nah, itu bodoh. Ini urusan dunia. Nabi katakan, antum a'lamu bi umuri dunia. Dalam urusan dunia kalian lebih tahu. Kalian lebih tahu dari aku. Itu disabdakan oleh Nabi SAW saat beliau keliru, salah dalam urusan dunia. Ketika orang Ansar menyambung tanaman dengan cara tertentu, Nabi melihat, lalu Nabi mengatakan, coba pakai cara begini. Si orang Ansar itu mengikuti cara Nabi dan ternyata gagal, mati. Ini kan urusan dunia. Menanam, mencangkul, cari duit, jualan. Ini urusan dunia. Nggak harus mencontoh Nabi SAW. Nah, kecuali kalau yang Nabi haramkan. Jangan menjual sesuatu yang engkau belum miliki. Ya, kita harus taat. Umumnya larangan ya. Perkara-perkara dunia umumnya larangan. Walaupun perintah sebetulnya larangan. Ya. Karena hukum asal urusan dunia boleh apa tidak boleh? Hukum asal urusan dunia boleh apa tidak boleh? Boleh, halal semua. Kecuali yang dilarang. Mau makan apapun, mau kerja cara apapun, mau cari duit pakai cara apapun, silahkan. Asal tidak ada larangan. Gitu. Kalau ada larangan harus kita taati. Ya. Berbeda dengan ibadah. Hukum asal ibadah adalah haram. Maka sholat ini nggak boleh, puasa ini nggak boleh, zikir ini, ruku ini, sujud, tawaf, sa'i, semuanya nggak boleh. Kecuali dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amalan bisunnati fi anna bismillahirrahmanirrahim yubda'u biha fi kulli amrin dibalin. Secara sunnah bahwa seluruh perkara yang mengandung kebaikan maka harus diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, tergantung yang Nabi contohkan. Bismillah apa bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang tidak Nabi contohkan, belum pernah dilakukan oleh Nabi, dan itu sebuah kebaikan, bukan hal yang haram. Nyalain mesin misalnya, nyelah motor misalnya, ngidupin komputer misalnya, ini kan Nabi kan belum pernah mencontohkan, dan itu kan baik, bukan haram. Maka
Bismillah boleh, Bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Ya. Bismillah, kemudian pencet tombol on. Bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Kenapa? Karena nggak ada contoh dari Nabi SAW. Belum pernah Nabi mencet tombol. Ya. Untuk hal-hal yang tidak baik, saya kira nggak usah diajari. Ya, saya kira nggak usah diajari. Secara fitrah, seorang muslim itu tahu ini tidak baik. Untuk yang ghairu mahdhab ya. Kalau mahdhab harus dengan ilmu, nggak cukup pakai fitrah. Untuk tahu ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, harus dengan ilmu. Tidak cukup dengan fitrah. Yang cukup dengan fitrah itu berzina, minum khamr, berjudi, mencuri, berbohong, membunuh, memukul orang, menendang orang. Itu tanpa ilmu pun bisa tahu dengan fitrah. Sebodoh-bodoh seorang muslim tentu tahu kalau orang nggak salah apa-apa ditampar, tentu itu dosa, nggak baik. Sebodoh-bodoh seorang muslim tentu dia tahu bohong itu berdosa. Ya. Dari sini barangkali bisa dipakai hujah tentang tidak baiknya atau haramnya merokok. Ya. Coba antum lihat orang-orang yang merokok itu. Ya. Pas mau nyalain rokok, Bismillah. Saya kira nggak ada, ya, nggak ada. Ini menunjukkan bahwa secara fitrah dia tahu rokok itu nggak baik. Para ulama mengharamkan, gitu ya. Padahal waktu makan selalu baca Bismillah, waktu minum selalu baca Bismillah. Begitu rokok nggak ada Bismillah. Iya, berarti dia tahu. Termasuk maling-maling, banyak kaum muslimin yang jadi pencuri, ya kan? Belum lama kita dengar banyak mencuri kambing, sapi. Yang diambil apanya? Dagingnya. Kalau diambil, dibawa kambingnya kan berisik, mbek-mbek, ya kan? Dia potong dulu, dia sembelih dulu. Ya. Menurut antum nyembelihnya baca Bismillah? Insya Allah dia tahu. Ya, ini haram, ini buruk. Nyembelihnya yang penting mungkin nggak disembelih, gimana caranya supaya mati. Ya, karena secara fitrah dia tahu mencuri itu haram, tidak boleh. Di sini kita harus menggunakan fitrah kita untuk ghairu mahdhab. Maka Nabi mengatakan istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hati. Tanya kepada hati. Pasti ada jawaban. Hati ya, hati, nggak ada yang dengar. Mana ada hati bohong? Hati pasti jujur. Tanya kepada hatimu. Ketika engkau kerja di kantor ini sudah digaji 10 juta, 12 juta, lalu ada yang ngasih amplop. Dari kerjaan itu ada yang ngasih amplop. Ya, tanya kepada hatimu. Ya, boleh apa tidak? Pantas apa enggak? Dan pasti dia nggak mau diketahui oleh atasannya, oleh perusahaannya, oleh orang lain. Ya. Itu ciri-ciri dosa begitu. Dosa ghairu mahdhab sekali lagi ya, bukan dosa mahdhab, bukan dosa tidak sholat, tidak puasa, dosa syirik, dosa bid'ah. Itu butuh ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Tidak cukup dengan fitrah. Ini yang ghairu mahdhab, nggak usah pakai ilmu, tahu, cukup dengan fitrah. Ya. Boncengin istri orang, ya, nggak usah pakai dalil lah, pakai fitrah saja. Pantas nggak? Boleh nggak? Dan mau nggak kalau dia ketahuan sama orang-orang dia boncengin istri orang? Pasti dia nggak mau orang lain tahu. Ya kan? Kita diberi fitrah.
Banyak dari saudara-saudara kita nggak paham ucapan Nabi ini, bahwa dosa adalah salah satu ciri dosa adalah engkau tidak mau ada orang lain tahu. Jadi kalau orang lain tahu engkau cuek, engkau nggak marah, engkau nggak malu, berarti nggak dosa. Ini dilarikan ke mahdo, nggak bisa. Tahlilan misalnya, muludan, saya nggak malu. Orang-orang tahu saya tahlilan, saya muludan, saya yasinan, berarti nggak dosa dong. Nah, itu salah penempatan. Itu khusus yang ghairu mahdo. Yasinan, tahlilan, muludan, ruku, sujud, sholat, puasa, itu semua mahdo, harus dengan ilmu untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang cukup dengan fitrah itu sekali lagi yang ghairu mahdo. Ya. Yakni fi kulli amrin lahu sya'nun wa ahamiyatun, yaitu untuk sesuatu yang ada manfaatnya, ada kepentingannya, bukan sesuatu yang sia-sia, apalagi dosa. Yubda'u biha bin nutqi wa yubda'u biha fil kitabati, baik secara lisan atau tulisan, baik secara tulisan atau lisan. Dalam hal tulisan dan lisan sama, cuman ada sedikit perbedaan tentang sholawat. Kita mendengar nama Nabi Muhammad, kok kita diam saja? Bakhil kata Nabi, paling bakhil. Maka kita diharuskan bersalawat sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kita menulis lafaz Muhammad atau Rasulullah? Haruskah diikuti dengan sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya tidak harus. Tidak harus. Bukannya tidak boleh ya, tidak harus. Artinya kalau pakai selawat ya bagus. Kalau enggak, tidak apa-apa. Musnad Ahmad itu tidak ada sallallahu alaihi wasallam. Di Musnad awalnya beliau menulis Musnad Ahmad yang luar biasa ya, sampai berjilid-jilid. Ketika pasti banyak di situ Rasulullah, qala Muhammadun Rasulullah, tidak ada sallallahu alaihi wasallam. Baru akhir-akhir ini ditambah oleh para penerbit dengan sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak wajib. Cuman beliau, bahkan termasuk Bukhari ya, beliau menulis Muhammad misalnya, mulut beliau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, mulut beliau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Tapi tulisannya enggak ada. Sallallahu alaihi wasallam enggak ada. Ya. Dan mereka para ulama mengucapkan sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disingkat. Jadi betul-betul sad, lam, ya, alif, lam, ha, sallallahu, ain, lam, ya, ha, tidak pernah disingkat ya. Sad, lam, ain, mim, enggak. Walaupun tulisannya numpuk-numpuk misalnya kecil, sallallahu alaihi di atas, wasallam di bawahnya, nggak masalah. Yang penting jangan disingkat ya. Kebiasaan di kita disingkat. SAW, SWT, Assalamualaikum, WRWB, Abu Bakar RA, Umar RA, ya, Nabi Musa, Nabi Isa AS. Kita hobi singkatan, apalagi akhir-akhir ini, ya, sampai nama-nama orang besar, presiden disingkat-singkat SBY, namanya panjang. Sampai nama-nama ustadz disingkat.
Ada UH, ada UY, ada UZ, ya. Itu kita, ya. Emang apa beratnya bilang Ustaz Yazid pakai UY, ya. Ustaz Hakim gitu, pakai UH, ya. Itu kebiasaan kita. Apalagi untuk manusia termulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas kita singkat-singkat dengan SAW, ya, walaupun tulisan. Kama bada Allah subhanahu wa ta'ala kitabahu al-Quran al-Karim biha, sebagaimana Allah mengawali kitab Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quranul Karim diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuman di awal pertama suratul Fatihah, tapi di setiap surat. Di setiap surat. Kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Utsman pernah ditanya oleh Ali, kenapa engkau tidak tulis Bismillahirrahmanirrahim di mushaf Utsmani? Utsman mengatakan, aku tidak berani berbeda dari Nabi. Jawaban beliau seperti itu. Singkat, padat, mewakili, cukup. Tidak seperti jawaban sebagian orang hari ini, oh karena orang begini, kan di dalamnya ada perang begini, nggak perlu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Utsman hanya mengatakan, Nabi tidak mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mana mungkin aku berani mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah para sahabat, tidak berani berbeda dari Nabi. Begitu pula para tabi'in, tidak berani berbeda dengan sahabat. Kan mereka tidak ketemu dengan Nabi, ketemunya dengan para sahabat. Jadi sahabat betul-betul menjadi panutan. Dilakukan oleh para sahabat, mereka lakukan. Tidak dilakukan oleh para sahabat, mereka tidak berani melakukan. Begitu pula atba'ut tabi'in, tidak berani berbeda dengan para tabi'in, dan begitu seterusnya. Ya. Karena ilmu ini betul-betul sanad, ya, hanya mengikuti, bukan ngarang. Beda dengan ilmu pengetahuan, teknologi, betul-betul ngarang. Dan semakin ngarang, terjadi penemuan-penemuan semakin bagus, kan? Yang tidak diperoleh dari gurunya, dia mikir sendiri, gurunya nggak pernah ngajarin, dia menemukan nih cara bikin pondasi tanpa menggali yang terlalu dalam misalnya, tapi kekuatannya justru lebih besar. Itu bagus, itu ilmu dunia. Adapun ilmu agama nggak seperti itu. Nggak mungkin ada penemuan baru, ya. Ada penemuan baru cara sholat khusyuk nih, ya. Sampai ada pelatihannya, pelatihan sholat khusyuk. Tidak. Kemanakan Rasulullah, para sahabat? Yang paling khusyuk di muka bumi adalah Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Umar, para sahabat. Contoh mereka. Nggak ada penemuan baru di dalam beragama ini. Penemuan baru dalam beragama berarti bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Dan Allah tidak mau, Allah enggan membikin satu kitab di muka bumi ini sempurna kecuali kitab dia sendiri, kitab Allah. Aballahu ayyutimma illa kitabahu. Allah enggan, Allah tidak mau membikin satu kitab sempurna kecuali kitab Allah sendiri, Al-Quran. Maka sehebat-hebat, secanggih-canggih, semulia-mulia Sahih Bukhari, tetap ada cacatnya.
Nggak mungkin sempurna. Hanya Al-Quran yang sempurna. وَبَدَأَ بِهَا كُلَّ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Allah juga memulai seluruh surat dalam Al-Quranul Karim kama katabaha Sulaiman, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman nulis surat ditujukan kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal mala'u. Ini pelajaran besar. Saya selipkan dikit ya. Banyak dari kita yang tidak berani beda dengan guru kita, syekh kita. Ya, karena tentu menganggap bahwa ini adab. Masuk saya beda dengan beliau, gitu ya. Syekh Musa Nasr misalnya, Syekh Masud Hasan, masuk saya berani beda dengan Syekh Albani, ya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili misalnya, Syekh Abdul Razak misalnya, masuk saya berani beda dengan Syekh Utsaimin, ya. Nah, ini pelajaran. Lebih bodoh dari kita semua, apalagi dibanding Syekh Ali Hasan, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Abdul Razak. Sama kita aja pinteran kita, ya. Tapi berani menyanggah, berani berbeda dengan manusia yang lebih mulia dari Syekh Albani, Syekh bin Baz, bahkan lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar. Siapa? Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nggak ada manusia semulia Nabi Sulaiman kalau bukan Nabi, ya. Nggak ada kan manusia yang derajatnya sejajar dengan Nabi. Semulia-mulia Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bahkan Abu Bakar dan Umar, pasti di bawah derajat para nabi. Nabi Sulaiman dilawan, berani berbeda dengan Nabi Sulaiman, padahal dia lebih bodoh dari kita, jauh lebih rendah dari kita. Siapa? Hud apa? Burung. Secanggih-canggih burung, sehebat-hebat burung, pasti lebih rendah dari manusia. Berani beda. Lebih tahu Hud daripada Nabi Sulaiman. Ya, ini pelajaran besar. Ini pelajaran besar, dan saya sangat terkesan dengan ucapan Syekh, antara dua saya lupa, kalau enggak Syekh Musa Nasr atau Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, ketika salah satu ustadz di situ mau menyanggah beliau tapi maju mundur, nggak enak begitu ya. Jadi si ustadz ini merekam ada kesalahan dalam ceramah beliau barusan, lalu mau menyanggah maju mundur. Nah, ketika maju mundur itu beliau mengatakan, engkau lebih mulia dari Hud. Aku jauh di bawah Sulaiman. Hud saja berani mengkritik Sulaiman kalau memang salah. Kenapa engkau tidak berani mengkritik aku? Ini luar biasa, ya. Nah, beginilah manhaj salaf. Nggak takut beda, mau gurunya, syekhnya, bahkan kita berbeda dengan Syekh Albani, nggak masalah. Berbeda dengan Syekh Utsaimin, nggak masalah. Jangan seperti firqah. Firqah itu umumnya nggak berani beda dengan atasannya. Dari ujung ke ujung sama, sekali beda dikeluarkan dari firqahnya, bikin firqah baru. Gitu, kayak partai-partai begitu.
Kalau beda, ya sudah bikin partai baru. Manhaj salaf tidak seperti itu, beda hal yang biasa. Masalah furu' kan, beda dengan guru, beda dengan syekh, nggak masalah. Kebenaran milik Allah dan Rasulnya, bukan milik syekh, bukan milik Syekh Albani, bukan milik Syekh bin Baz, ya, milik Allah dan Rasul. Ya. Akan awalnya Nabi Sulaiman marah, karena semua kumpul semua kecuali burung hudhud. Luar biasa hafalan beliau, ya, bisa hafal. Siapa yang nggak hadir? Mungkin istilah kita rapat akbar, apel akbar, hari apa gitu ya. Ini ada satu yang tidak terlihat, marah beliau. Kalau sampai dia tidak membawakan udzur syar'i, aku potong dia, aku sembelih dia. Seorang pemimpin berhak untuk marah, berhak untuk mengancam. Ya. Begitu datang, dibawakanlah ilmu yang luar biasa, kabar yang luar biasa bahwa di sana ada satu negeri yang menyembah matahari, menyembah berhala, yang dipimpin oleh seorang wanita, Ratu Bilqis, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti Nabi Hud, burung hudhud tahu, Nabi Sulaiman tidak tahu. Ya. Maka seandainya Imam Abu Hanifah nggak tahu tentang wali nikah itu wajib, kita tahu, nggak masalah. Dan itu terjadi kan? Bagi Imam Hanafi, Abu Hanifah, wali itu nggak wajib. Seorang wanita boleh nikah tanpa wali. Ini kan parah, kesalahan total, fatal. Sementara kita tahu, antum tahu, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man nakaha bi ghairi waliyin wa syahidai adlin fa nikahuha batilun fa nikahuha batilun fa nikahuha batil. Barang siapa yang menikah tanpa wali dan tanpa dua orang saksi laki-laki yang adil, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Nggak mungkin sabda Nabi ini kita coret karena takut menyelisihi Abu Hanifah, Imam Hanafi. Maka dengan lantang, dengan nyaman, dengan sopan kita katakan dalam hal ini Abu Hanifah salah, keliru, batil, nggak boleh kita ikuti atas nama beliau ulama besar. Begitu pula kesalahan Imam Malik dalam masalah puasa 6 hari di bulan Syawal, kesalahan Imam Syafi'i dalam masalah kunut subuh, kesalahan Syekh Albani dalam masalah sami Allahu liman hamidah bagi makmum, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub, kesalahan Aisyah dalam masalah sutroh sholat, bahkan kesalahan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu, kesalahan Utsman melarang kaum muslimin berhaji tamattu dan berhaji qiran. Yang dibolehkan oleh Utsman hanya haji ifrad, ditentang oleh Ali, ya. Padahal waktu itu Utsman menjadi pemimpin. Maka ketika seorang pemimpin salah, kok kita teriak bahwa itu salah? Nggak masalah, nggak masalah, ya. Jadi taat kepada pemimpin itu jangan hulu. Benar salah kita ikuti, enggak. Ada hak-hak pemimpin yang harus kita taati, ya. Menentukan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, betul itu hak penguasa, bukan hak ulama, bukan hak kita, ya. Tapi menentukan puasa Arafah tentu sudah bukan hak penguasa lagi, karena seluruh penguasa mestinya menurunkan egonya. Udah nggak usah pakai hilal-hilalan, kan nggak ada perintah melihat hilal, nggak ada Nabi memerintahkan kita melihat hilal, kecuali tumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu puasa apa? Ramadan. Selain Ramadan nggak ada perintah melihat hilal. Apalagi sudah tegas seperti tadi bahwa puasa Arafah dilarang bagi orang-orang yang sedang wukuf di Arafah.
Puasa Arafah khusus yang tidak sedang wukuf, tidak sedang berhaji. Kapan? Kapan tadi? Ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah. Bukan tanggal 9. Kama katabaha Sulaiman alaihi salam fi kitabihi ila Bilqis. Malaikat Saba, ratu di negeri Saba. Saya bacakan. Qalat ya ayyuhal mala'u. Bilqis mengatakan, wahai para pembesar, wahai para hulu balang, wahai pembantu-pembantuku, inni ulkiya ilayya kitabun karim. Telah dilemparkan kepadaku satu kitab yang mulia, surat. Dilemparkan, bukan diberikan di surat, bukan. Karena yang menyampaikan adalah burung tadi, burung hudhud. Innahu min Sulaiman. Surat itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan isinya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Rupanya bismillahirrahmanirrahim sudah ada dari ribuan tahun sebelum Rasulullah SAW. Wahia ayatum min kitabillah. Kita lihat ya, insyaallah ini pelajaran besar. Kita mengambil pelajaran dari isi kitab ini. Nabi Sulaiman adalah nabi yang diberikan mukjizat yang luar biasa, yang tetap kalah mukjizatnya dengan Rasulullah SAW. Dan besar kecilnya mukjizat yang paling tahu siapa? Besar kecilnya mukjizat yang paling tahu siapa? Allah, bukan akal kita. Sama dengan keutamaan seseorang. Coba kalau antum pakai akal nurani, ra'yu, bacaan antum, pengetahuan antum, siapa yang lebih mulia? Khalid bin Walid apa Abu Bakar? Khalid bin Walid luar biasa, memimpin berbagai peperangan, dan selalu kalau beliau mengayunkan pedangnya belum pernah tidak mengenai sasaran, sampai dikatakan saifun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedang Allah. Tapi nggak ada apa-apanya dibanding dengan Abu Bakar. Masuk yang 313? Enggak. Masuk yang 10? Enggak. Masuk yang 4? Apalagi enggak. Abu Bakar 313 masuk, 10 masuk, 4 masuk. Ya, manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Taulah kita bahwa mulia dan tidaknya seseorang itu Allah yang tahu. Maka kalau Allah bilang mulia, ya sudah mulia. Allah bilang tidak mulia, ya tidak mulia. Ya, saya bacakan. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in
walaha arsyun adim. Ini ucapan Hudhud di hadapan Nabi Sulaiman. Sungguh aku dapati seorang wanita yang menguasai satu negeri. Wa utiyat min kulli syai', negeri itu diberi segala sesuatu, artinya makmur, sejahtera, hijau, subur. Walaha arsyun azim, wanita itu, ratunya itu memiliki arsy yang azim, arsy yang besar, singgasananya luar biasa. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati mereka dan kaumnya sujud menyembah matahari. Bukan menyembah Allah, atau bisa dimaknai menyembah Allah juga, menyembah matahari juga, min dunillah. Dan itu syirik. Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah apa tidak? Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah apa tidak? Menyembah Allah. Tapi kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena selain menyembah Allah, menyembah yang lain juga, Lata, Uzza, Hubal, Manat. Kan tidak boleh, syirik gitu. Dan kekal di neraka selama-lamanya. Mencintai Allah juga, mencintai selain Allah juga, syirik. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi, membuat indah amal mereka. Jadi bukan satu negeri yang di situ bunuh-bunuhan, yang di situ perampok di mana-mana, yang di situ pencurian di mana-mana, seperti negeri di mana bagian Meksiko mana gitu ya. Sering kita saksikan tayangannya kan, ada orang jalan diserobot handphonenya, itu hal yang biasa kayak itu. Enggak seperti itu. Damai, bagus, saling menghormati, ekonominya bagus, tertib, rapi. Di banyak negeri Eropa seperti itu, Selandia Baru misalnya, ya kan. Tapi tidak menyembah Allah, menyembah matahari. Ini setan menghiasi. Orang kafir tidak berilmu mengatakan, oh bagus tuh, begitu tuh ya. Jadi enggak istilahnya mabuk agama katanya. Jadi yang penting damai, saling menghargai, hidup makmur, rukun, saling mencintai. Menyembah siapa enggak penting. Itu di Swiss, Selandia Baru, beberapa negeri aman. Jangan kayak Timur Tengah adanya, Timur Tengah berjubah, berjenggot, waktu sholat tapi bunuh-bunuhan, gitu. Saling membunuh sesama muslim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Seolah mereka menyindir Ali dan Muawiyah. Ali dan Muawiyah kan seperti itu, perang kan, betul-betul perang, bunuh-bunuhan. Dan insya Allah pasukan Ali, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah nanti akan bertemu di mana? Di mana? Di surga. Di surga, karena Ali mujtahid, Muawiyah mujtahid. Ali berijtihad karena beliau mujtahid, ijtihadnya benar, dapat 2 pahala. Muawiyah berijtihad tapi ijtihadnya salah, dapat 1 pahala, bukan dapat dosa. Jadi keliru kalau peperangan antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah itu karena ambisi Muawiyah ingin berkuasa menyaingi Ali. Enggak sama sekali. Tujuan Muawiyah cuma satu, menuntut darah Utsman. Karena Utsman yang membunuh siapa enggak jelas dan belum dihukum. Ini yang menjadi keprihatinan Muawiyah. Kenapa enggak dihukum? Kenapa enggak dicari? Sementara Ali berpendapat
tidak seperti itu. Ijtihad beliau tidak seperti itu. Beliau mengatakan lebih baik salah tidak menghukum daripada salah menghukum. Itu kaidah. Ya. Ada orang salah nih, nggak dihukum. Jelek kan, buruk kan, salah nggak dihukum. Tapi lebih buruk lagi apa? Tidak salah dihukum. Nah, itu lebih buruk lagi. Nah, daripada nanti lebih buruk, tunggu dulu. Bukan berarti Ali mengatakan nggak usah dibahas, nggak usah dicari, nggak usah dihukum, meninggal ya udah. Nggak begitu. Ali berhati-hati. Dan ada pihak ketiga yang istilahnya memancing di air keruh lah ya. Nggak mau berangkulan, berpelukan, saling asah, saling asih, saling asuh, saling menghormati waktu Natalan, Idul Fitri ya. Kalau perlu haleluya bacaannya bacaan salatullah ya, campur-campur seperti itu, toleransi ya. Salatullah salamullah, lagunya kan lagu apa itu ya, biar toleransi gitulah ya. Saling mencintai, saling menyayangi. Nanti ketemunya di neraka, mau begitu? Tentu kita nggak mau. Mendingan berantem di sini, nanti sama-sama masuk surga, daripada di sini saling mencintai, saling menyayangi, saling asa. Tetapi nanti ketemu di neraka buat apa? Nggak ada di neraka berangkulan, berpelukan, udah ya kita nikmati siksaan ini. Nggak ada. Yang ada saling caci, saling maki, saling hujat, saling menyalahkan. Pasti di neraka itu nggak ada kalimat bagus. Yang ada cacian, makian, hujatan, hinaan. Beda dengan surga, salamun qawlan min rabbir rahim. Wa naza'na minhum min ghillin. Kami cabut rasa iri, jangankan benci, caci, maki, iri aja hilang. Di sini sesoleh-soleh seorang manusia, sehebat ilmu ulama, masih punya nggak rasa iri? Pasti di dalam hati, hasad. Selagi masih ada jasad, maka pasti ada hasad. Ya, di hati tapi ya. Kalau dikeluarkan kan dosa. Selagi di hati belum dosa. Nah, nanti di surga hasad tidak ada. Tidak ada hasad sama sekali. Fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Setan itu menghalang-halangi jalan yang lurus, jalan yang baik, dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Ini masih ucapan si burung di hadapan Nabi Sulaiman. Alla yasjudu lillah. Setan itu menghalang-halangi mereka supaya tidak sujud menyembah Allah. Alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allah yang mengetahui apapun yang dirahasiakan dan yang dijaharkan. Qala sananduru as-sadaqta am kunta minal kadhibina. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Nah, aku lihat engkau benar apa salah. Ya. As-sadaqta am kunta minal kadhibin. Benar apa bohong? Idhab bi kitabi hadza fa'alkih ilaihim. Nah, bawalah suratku ini, lemparkan ke dia, sampaikan ke mereka. Thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Lalu amati dari kejauhan, jangan terlalu jauh ya, apa jawaban mereka. Luar biasa, satu-satunya Nabi yang bisa berbicara dengan hewan ya.
Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberi. Ya. Ini luar biasa Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain, beliau juga diberi, walaupun tidak masyhur. Kan yang masyhur kalamullah siapa? Kalamullah Nabi Musa, karena berbicara langsung dengan Allah. Allah berbicara, Nabi Musa mendengar. Bukan Nabi Musa berbicara, Allah mendengar. Kalau itu kita semua juga bisa. Ya, kita semua juga bisa. Kita ngomong ya Allah begini-begini, Allah pasti dengar kan? Ini enggak, Allah yang bicara, Nabi Musa dengar. Apakah cuma Nabi Musa? Tidak. Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendengar suara Allah. Ya, termasuk Nabi Sulaiman ini. Apakah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW pernah mengalami itu? Iya. Yaitu ketika para sahabat menyembunyikan anak burung. Jadi ada sarang burung, kan ada anaknya masih kecil, belum bisa terbang, belum bisa lari, diambil oleh sahabat itu. Kemudian datang induknya, melihat nggak ada, datang kepada Nabi, kepada Nabi. Ya. Nabi langsung mengatakan, siapa tadi yang menyembunyikan anak burung ini? Coba, ya, kan berarti sama dengan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi tidak mau menyombongkan, tapi Nabi tidak, saya juga bisa, saya juga dikasih, enggak, tidak dimasyhurkan. Tapi beliau bisa. Hanya mungkin tidak setiap hari, ya. Tidak secara khusus. Unta pernah juga. Unta ini mengadu pada bahkan lebih dahsyat lagi. Apa? Dahan kurma. Kalau dahan kurma bahkan para sahabat ikut apa? Ikut mendengar tangisan. Ceritanya gimana? Nabi sebelum dibikinkan mimbar, ya, mimbar seperti ini, 3 tingkat, beliau ketika khutbah selalu berpegang ke dahan kurma itu. Jadi kurma tapi masih hidup, sekalian dijadikan tiang Masjid Nabawi itu. Nah, lalu ada seorang wanita yang anaknya itu tukang kayu, najjar, menawarkan, ya Rasul, bagaimana kalau anakku membikinkan mimbar untukmu, agar kalau khutbah itu agak di atas gitu. Nabi setuju, lalu Nabi memberikan pesanan beliau, yang begini 3 tingkat dan seterusnya. Nah, hari pertama kali beliau khutbah di atas mimbar itu terdengar, berarti beliau tinggalkan dahan kurma tadi, pohon kurma tadi, tidak lagi berpegangan ke dahan kurma tadi, tetapi berdiri di atas mimbar, anak tangga kedua, duduk di anak tangga tertinggi yang ketiga. Nah, terdengar tangisan, ya, tangisan seperti anak kecil, ya. Lalu Nabi mendekati pohon kurma itu, ya, seolah apa ya, kayak menghibur anak kecil yang lagi nangis gitu, ya, dielus-elus, diopok-opok gitu, biar enggak nangis. Pohon kurma menangis ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di mana para sahabat? Bagaimana manusia semulia ini kita tidak marah kalau beliau ada yang menghina, menghujat? Ya. Maka halal kita membunuh orang yang mencaci maki beliau, dan hukumannya memang dibunuh. As-sayful maslul li syatimir rasul. Ada kitab khusus, pedang terhunus untuk siapa saja yang mencaci maki Rasulullah SAW. Kalau Rasul masih hidup, ada dua kemungkinan: dibunuh atau beliau maafkan. Kalau beliau maafkan, sudah. Kan banyak cacian makian dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Abu Sufyan juga pernah beberapa orang mencaci maki beliau, tapi beliau ampuni. Ada juga yang tidak diampuni. Siapa? Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi. Ka'ab bin Ashraf ini menghina, mencaci maki Rasulullah dalam syair-syairnya. Ada seorang sahabat bernama Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah mohon izin kepada Nabi, bolehkah aku bunuh dia ya Rasul? Kata Nabi, boleh. Ya, nggak ada yang tahu. Tapi mohon izin aku mengucapkan kalimat-kalimat siasah supaya dia terkecoh. Ya kan? Ka'ab bin Ashraf kan pembesar Yahudi. Untuk bertemu dengan dia ya tidak mudah ya. Maka dia bikin siasah seolah dia itu mau murtad gitu, nggak suka dengan Islam, agar Ka'ab bin Ashraf ini terkecoh. Lalu betul Ka'ab bin Ashraf terkecoh. Istrinya sudah memperingatkan, jangan ya. Tapi Ka'ab bin Ashraf tidak memperdulikan. Lalu ketemu berdua, langsung dibunuh. Selesai. Ya. Nah, sekarang Nabi sudah wafat, nggak mungkin beliau bisa memaafkan. Maka hanya satu kemungkinan bagi pencaci maki Rasulullah, apa? Mati. Kalau tidak dihukum, biarkan Allah yang langsung menghukum. Dan itu bukan 1-2, belum lama kan? Mungkin belum ada setahun ya, atau mungkin setahunan ya. Di Jerman ya, polisi aja sampai bingung, ini apa ini? Ya, penyebab kecelakaan itu, dan mati. Si pembikin karikatur itu kan? Dan ini bukan 1-2. Ya. Kan dari Nabi sampai hari ini kan 1400 tahun lebih. Bukan 1-2 orang yang mencaci maki Rasulullah. Dan rata-rata mereka berakhir dengan tragis. Ya. Allah tidak rela kekasihnya dicaci maki, dihina. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, ada pertanyaan?